selamat siang semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Karena hari ini kita dapat berkumpul untuk acara webinar Keep Productive Even Working From Home with Microsoft Teams. Aku di sini Dina selaku moderator dalam acara webinar kita siang ini. Dan hari ini aku juga gak bakal sendiri karena bakal ditemenin langsung oleh pembicara dan pengisi acara. Siapa aja? Nah, yang pertama ada Pak Kiki Noviandi, perwakilan dari PT Aquarium Indonesia. Selain itu juga bakal ada Pak Rio dan Pak Wahyu selaku perwakilan dari RIPE. Seperti yang teman-teman tahu, tema kita siang ini adalah Keep Productive Even Working From Home with Microsoft Teams. Pasti dalam keadaan pandemi seperti ini, sebagian dari kita udah mulai work from home kan dari sekitar 2-4 minggu. Tapi sayangnya masih banyak dari kita yang belum tahu nih, gimana sih cara tetap produktif walaupun bekerja dari rumah. Maka dari itu, hari ini kita bakal sharing bersama gimana memaksimalkan penggunaan Microsoft Teams untuk menunjang kinerja teman-teman walaupun dari rumah. Webinar hari ini diselenggarakan oleh PT Aquarium Indonesia yang juga berkolaborasi dengan RIPE. Selanjutnya, aku bakal bacain mengenai agenda kita hari ini ada apa aja. Nah, jadi agenda kita hari ini ada yang pertama, Introduction PT Aquarium Indonesia, lalu dilanjutkan dengan sharing mengenai Microsoft Teams. Selanjutnya, di akhir kita juga bakal ada question and answer. Sebelum kita mulai ke acara inti kita hari ini, aku juga ada informasi sedikit nih. Nanti di akhir acara, teman-teman di sini langsung bisa untuk mengisi after event survey dan juga daftarin diri teman-teman untuk ikut dalam free trial Microsoft Teams yang bakal diadakan. Caranya gampang, tinggal scan barcode ataupun klik link yang ada di sini. Nanti untuk lebih jelasnya bakal dijelaskan di akhir acara. Jadi nggak usah lama-lama lagi karena udah waktunya, jadi langsung aja ke acara pertama kita yaitu pengenalan mengenai PT Aquarium Indonesia yang langsung dibawakan oleh Pak Kiki Noviandi. Kepada Pak Kiki, bisa langsung dimulai untuk materinya. Ya, jadi kami dari PT Quadra 5 Indonesia, kita adalah IT Solution Provider yang memfokuskan diri untuk solusi-solusi IT maupun solusi bisnis IT dan IT support. Quadra 5 sendiri didirikan tahun 2012, bulan November 2012. Kita memfokuskan ke IT solution dan consulting and services. Kemudian di 2013 kita mulai mengerjakan pekerjaan resource assignment, di mana kita menempatkan personel kita di customer kita. Kemudian juga kita udah mulai mengerjakan pekerjaan business intelligence solution di tahun 2013. Di tahun 2015 kita mulai menambah ke web application, barcode solution, dan mobile application untuk customer kita, sehingga menjadi bagian dari solusi atau varian dari produk-produk yang kita berikan. Kemudian di 2017 kita mulai menyadari bahwa tren yang ada sekarang adalah tren menuju istilahnya cloud solution, sehingga kita memilih untuk menjadi cloud solution provider dan bekerja sama dengan RIPE untuk memberikan solusi-solusi terkait dengan Office 365 dan Azure. Kemudian 2019 tahun lalu kita men-spin off consulting service kita, di mana consulting service kita ini kita jadikan satu perusahaan baru yang lebih fokus ke bisnis proses outsourcing maupun resource assignment. Di solution service kita ada solution dan service. Untuk solution kita memberikan jasa
ada produk dan project. Untuk produknya sendiri kita ada computer based testing, kemudian human resource information system dan Microsoft Cloud. Sementara untuk project kita ada custom software solution, software development, business intelligence, mobile application dan IT blueprint. Ini di bagian solusi kita, intinya kita membuat solusi yang terbaik buat customer kita, kemudian istilahnya lebih ke arah sebagian besar saat ini adalah custom software development. Jadi menerima pembuatan software, intinya begitu. Oke, tadi sudah disampaikan, kita ada HRIS for human resource, kemudian ada computer based testing, kemudian ada cloud solution. Untuk computer based testing sendiri, saat ini kita gunakan untuk proses membantu rekrutmen. Jadi kayak misalnya sekarang nih lagi zaman pandemik ini, orang kalau testing tetap masih bisa jalan, interview masih bisa kita lakukan, karena semua dilakukan secara online. Kemudian untuk proyek-proyeknya sendiri, ada beberapa proyek yang sudah kita lakukan. Ini beberapa contohnya, ada Business Intelligence and Data Warehouse, ada call center system, ada mobile survey claim dan mobile survey risk untuk asuransi. Kemudian juga ada activity management system, unit tracking, inventory management, dan policy processing. Sebagian besar proyek-proyek yang kita lakukan saat ini memang adalah untuk custom atau pembuatan software secara custom. Nah, untuk yang solution service sendiri, di bagian service-nya itu ada consulting dan operation, di mana di dalamnya ada bisnis konsultansi, teknologi konsultansi, dan project management. Sementara untuk operasinya sendiri ada IT operation support dan business process outsourcing. Untuk untuk resource assignment sendiri, saat ini kita melalui satu step di mana kita membantu customer kita untuk mensuplai tenaga IT yang mereka butuhkan. Jadi dari mulai posting job yang dibutuhkan, kemudian screening, kemudian input recruitment application, kemudian ada screening dengan customer, ada interview juga sampai tes, kemudian interview dan final interview. Nah, mungkin yang membedakan dengan yang lain kalau di kita memang resource yang kita siapkan itu memang resource yang istilahnya berpengalaman dan bisa diandalkan. Yang berikutnya adalah untuk bisnis proses outsourcing. Ini lebih ke arah kalau misalnya contoh, misalnya kita bikin satu software itu ada tahapan pembuatan softwarenya sendiri, ada tahapan testingnya sendiri. Nah, kita bisa contoh misalnya untuk implementasinya itu bisa di outsource ke tempat kita secara proses. Jadi ketika kita mengerjakan satu proyek, ada satu bagian dari proses yang di outsource ke kita, bukan orangnya tapi prosesnya. Nah, itu kita lakukan. Nah, saat ini ada yang implementation support, kemudian juga ada yang IT service, di mana itu semua kita lakukan untuk mensupport customer kita. Nah, adapun partner atau klien yang sudah ada saat ini, kita ada berpartner dengan Microsoft, dengan Ripe, dengan Metrodata, kemudian dengan Intimedia juga. Kemudian untuk kliennya sendiri, hampir sebagian besar saat ini klien kita adalah asuransi, di mana ada Adira Insurance, ada asuransi Astra, ada juga Astra Internasional, kemudian juga ada juga asuransi Heli ya di situ. Oke, jadi mungkin itu sedikit penjelasan tentang siapa kita. Jadi kalau nanti ada undangan lagi jangan kaget, karena mungkin setelah event ini kan teman-teman sudah tahu dan bahkan udah dengar Kuadran 5 itu seperti apa. Dan kita dengan senang hati membantu teman-teman sekalian, membantu rekan-rekan sekalian untuk sama-sama memajukan Indonesia, sama-sama memajukan teknologi informasi di Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Dina.
Halo, iya oke. Terima kasih Pak Kiki atas penjelasan singkatnya mengenai PT Kuadrim Indonesia. Nah, selanjutnya kita langsung aja nih ke acara inti kita yang memang udah teman-teman tunggu banget hari ini, yaitu sharing session mengenai Microsoft Teams. Untuk sesi kali ini bakal langsung nih dibawain oleh Pak Rio dan juga Pak Wahyu dari Tribe Indonesia. Jadi kita sambut aja langsung Mas Rio dan juga Mas Wahyu. Silakan untuk materi selanjutnya. Halo, salam kenal semuanya. Saya Wahyu dari Rap Indonesia. Di sini saya akan membawakan materi sharing session ringan saja Pak, dari basic ya, dari standar mengenai tentang Microsoft Teams itu apa. Kemudian bisa dipakai apa aja dan cara dapetinnya gimana sih gitu. Ya, langsung saja. Jadi agenda hari ini akan saya jelaskan mengenai apa itu Microsoft Teams, kemudian apa hal-hal yang bisa kita lakukan di Microsoft Teams, kemudian bagaimana Microsoft Teams itu membantu orang-orang di era COVID-19 ini Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana Microsoft itu membantu proses bisnis dan proses komunikasi di antar orang-orang yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian juga perbedaan antara Microsoft Teams dan Microsoft Teams Free. Selanjutnya ada bagaimana sih caranya bisa dapat Microsoft Teams. Terakhir ada sedikit tentang demo tentang Microsoft Teams, cara penggunaannya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama, apa sih Microsoft Teams? Jadi yang kita tahu ini adalah Microsoft Teams adalah sebagai hub for teamwork in Microsoft 365. Jadi produknya yang include di dalam Microsoft Teams adalah Microsoft 365. Nah, kenapa sih Microsoft menciptakan Microsoft Teams gitu? Jadi kalau dulu kita kerja buka di Excel, buka PowerPoint, atau buka file-file lain kan jadi beda window atau beda tab gitu. Nah, dengan adanya Microsoft Teams, kita bisa pakai di itu semua. Jadi di Teams kita bisa buka Excel, kita bisa buka PowerPoint, kita bisa buka file Explorer, dan kita bisa kerja bareng juga di dalam. Itu. Dan dengan Microsoft Teams ini nggak khawatir mengenai privacy dan security, karena ini yang jadi jaminan di Microsoft. Mungkin ada pernah dengar berita yang lain bahwa di penggunaan aplikasi lain itu sudah secure, dan ini tidak kejadian di Microsoft Teams. Gitu. Nah, jargonnya sekarang Microsoft Teams adalah safe, secure, and free. Nanti akan saya jelasin versi free-nya Microsoft Teams seperti apa dan versi berbayarnya seperti apa. Nah, sedikit ada video yang bisa kita tonton. Sebentar. Microsoft Teams is a hub for teamwork. It's an app that helps you pull together a team and work together using chat instead of email, and channels instead of just file folders. It's a workspace where you and your team can securely edit files at the same time and see likes, app mentions, and replies with just a single tap. It's a place that your team can make its own by adding notes, websites, and apps. And because it's in the cloud, it lets everyone work together, no matter where they are. It's a solution that understands that having fun doesn't just make you and your team more productive. It makes you all more creative. Learn how to use Microsoft Teams to connect and create in brand new ways at office.com/training. Apa aja sih yang bisa kita lakukan di Microsoft Teams? Yang pertama, kita bisa chatting.
Nah, di chatting ini karena sudah berbasis internet, sudah berbasis cloud, sama perihalnya kayak aplikasi chat yang biasa kita gunakan gitu. Kita bisa send gambar, stiker, emoji, bikin grup, one-on-one message, dan lain-lain itu bisa juga melalui Teams. Jadi tidak sekedar hanya conference call. Selain itu juga dia bisa telepon menggunakan internet. Nah, teleponnya ini bisa antar company, satu company itu sudah free, jadi free call, bisa langsung di call aja. Charge-nya adalah internet tanpa kena pulsa, atau mau dikoneksikan dengan jaringan lokal. Misalnya contoh, Bapak mau pakai Teams, kemudian Bapak mau keluarnya itu kebacanya nomor telepon kantor ke customer Bapak, itu bisa juga dilakukan di Teams. Nah, jadi bisa connect sama PSTN lokal. Jadi kita bisa telepon keluar juga di luar organisasi kita menggunakan Teams. Tapi untuk itu fitur non standar, jadi nanti ada sedikit penambahan add-on yang harus di-purchase. Selain itu, kita juga bisa meeting dari mana saja dan kapan saja. Seperti ini ya. Jadi seperti ini kapasitasnya ini bisa sampai 250 orang untuk semua saling aktif. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa sharing screen ganti-gantian, bisa juga ngontrol kayak nge-remote kerjaan temennya, itu semuanya aktif bisa sampai 250 orang. Nah, ada juga namanya Microsoft Teams Live Event. Microsoft Teams Live Event ini contoh kayak kita mau bikin webinar di mana yang aktif hanya presenter saja. Yang pesertanya itu tidak aktif, tidak bisa sharing screen. Nah, itu kapasitasnya bisa sampai 10.000 orang dalam satu link. Jadi sangat powerful sih Teams ini untuk alat collaboration. Selain itu juga kita bisa collaborate from anywhere. Selain chat, telepon, dan juga kita buat meeting, di Teams ini kita bisa file sharing. Kita bisa bikin folder, misalnya salah contohnya tim finance yang anggotanya orang-orang finance, kemudian ada tim sales yang anggotanya orang-orang sales, atau tim IT atau tim yang lain, itu kita bisa bikin filenya yang bisa diakses bareng-bareng oleh anggota-anggotanya. Dan rule-nya semua juga bisa diatur. Nanti akan bisa dijelaskan lebih lanjut pada fitur demo ya. Oh ya, kalau misalnya di sini ada yang mau nanya, bisa langsung. Itu tinggal di sini ya, sorry. Kalau ada yang mau tanya, tinggal langsung aja ngobrol. Pertama di unmute dulu, kemudian langsung disapa aja, biar lebih interaktif. Oke, saya lanjut. Nah, ini saya mau kasih video di mana komentar dari tim medis, kemudian tim education dari berbagai lini bisnis yang memanfaatkan Microsoft Teams dalam era COVID-19. We are running our COVID-19 technology response on Teams. Teams has given us the possibility to continue to innovate, to continue business, and to react, and to decide action. Bringing up video visits and accomplishing 14,000 visits. Sorry, saya restart lagi coba. We are running our COVID-19 technology response on Teams. Teams has given us the possibility to continue to innovate, to continue. Error, maaf.
Has the possibility to continue to innovate, to continue business and to react and to decide action. Bringing up video visits and accomplishing 14,000 visits in a matter of a few weeks. L'Oréal, since first day, has decided to convert its facilities to produce hand sanitizer. I can bring them in. I can actually share my screen and show the x-rays. Completely agree. This is going to be a game changer for medicine. The university is not only teaching, is research, is building up projects, is creating culture. We care about keeping London safe, keeping the police service going. We're living on Teams. It's as simple as that. Oke. Ya. Lagi ada error kayaknya di download. Coba kita lihat ini. Kalau ada yang mau pertanyaan bisa langsung chatting di kolom chat ya. Nanti kita bacain bareng-bareng di waktu quiz sharing session lah. Di questionnya and answer. Welcome to Microsoft Teams. A collaboration app to help your team stay organized and have conversations. All in one place. Let's start with, what else? Teams. Here you can see the list of all the teams you're on. Teams are made up of channels. You can build them by topic, department, or just for fun. Channels are where the real work gets done, where you hold meetings, have team conversations, and share files. At the top of each channel, you'll find tabs. They're like links to your favorite files, apps, and services. When you share a file in a channel conversation, you and your team can edit it at the same time and share thoughts alongside it. To find all the files that have been shared in a channel, go to the Files tab. To see all files shared across teams, select Files on the left. Want to talk privately with someone or a group? Click New Chat at the top and type the names. To make a call directly from a chat, click Video Call or Audio Call. In some cases, if your organization has it set up, you can call anyone from Teams using calls, even if they're not using Teams. In Calendar, you can see everything you've got lined up for the day or week, or schedule a meeting. This calendar syncs with your Outlook calendar. To get to an online Teams meeting, select Join. In a meeting, you can show content from your device or record your meeting. Go to Activity for a view that lets you catch up on all your unread messages, at mentions, replies, voicemails, and more. And use the command box to search for specific items or people, take quick actions, and launch apps. No matter where you are in Teams, the command box is right here for you. You can download the mobile app so you're in sync when you're on the go. Now bring in your colleagues and let the teamwork begin. Ya. Jadi kelihatan ya di sana kita bisa ngapain aja tadi, dari chatting, calling, kemudian kita bisa bikin grup di dalamnya untuk bisa file sharing. Ada kalender yang synchronize dengan email kita, contoh pakai Outlook ya. Kemudian juga kita bisa meeting, dan banyak hal untuk collaboration bisa dilakukan di Microsoft Teams.
Nah, jadi sekarang Microsoft itu mengeluarkan 2 version ya, Microsoft Teams. Jadi ada yang free yang bisa Bapak Ibu sekalian download langsung di Microsoft situsnya Microsoft. Ada juga yang berbayar. Bedanya apa? Nah, kalau di Microsoft Teams free, ini fontnya jelas nggak? Coba saya zoom ya. Nah, kalau yang free, satu organisasi atau satu domain itu bisa sampai 500.000 orang. Jadi udah sangat besar. Tapi kalau yang berbayar itu unlimited. Bisa 1.000 orang, 100.000 orang, sampai 1 juta orang juga nggak masalah. Kemudian juga untuk file storage, jadi selain dapat conference call-nya ini, kita dapat cloud storage juga. Kalau yang free itu 2 GB per user. Dan 10 GB untuk satu share storage ya untuk dipakai bareng-bareng. Sedangkan kalau yang berbayar itu 1 terabyte. Kita juga jadi guest access. Yang membedakan adalah kita nggak bisa scheduling meeting kalau untuk yang free. Jadi kita cuma bisa ikutan meeting saja. Dan kita juga nggak bisa nge-record di sini. Dan yang nge-record kalau bisa kelihatan di sini ya. Misalnya kita mau record, nah record sini yang bisa nge-record itu hanya dari sisi owner ya. Jadi owner yang create meeting ini siapa? Ini tujuannya apa? Jadi untuk security. Jadi tidak ada sembarangan orang yang bisa masuk kemudian dia nge-record hasil meeting ini. Jadi harus dari organizer yang nge-record. Kemudian juga ketika ada yang mau masuk, dia itu tidak bisa langsung masuk otomatis. Jadi harus diizinkan masuk. Jadi itu untuk security juga. Nah, kalau phone calls and audio conferencing ini ada lagi kalau mau dikonekin ke telepon jaringan lokal, itu namanya ada phone calls and audio conferencing. Nah, ini banyak fitur-fitur yang lebih advance lagi yang ada di Teams yang berbayar ya, dibanding yang free. Gitu. Nah, kemudian untuk dapat Microsoft Teams, ini gimana sih caranya? Jadi Microsoft itu memerlukan beberapa paket ya sekarang. Microsoft Teams ini nggak bisa dipurchase sendiri atau standalone, jadi mengikut ke paket Microsoft 365. Mungkin kalau udah familiar dulu namanya Office 365 ya, tapi semenjak tanggal 21 April 2020 kemarin, Microsoft mengganti nama Office 365 menjadi Microsoft 365. Yang tadinya bisa esensial, mungkin yang sudah premier menjadi basic. Yang tadinya bisnis premium menjadi standar. Nah, di sini dengan harga segini, $5 per bulan, kita nggak hanya dapat Microsoft Teams saja. Jadi di sini selain dapat Microsoft Teams, kita dapat juga Office. Jadi kita dapat Office versi online. Sorry. Jadi dapat Office online, kayak Word, Excel, PowerPoint, Outlook, nah itu dapat juga. Microsoft Form, nah itu semua dapat. Nah kalau yang tipe yang bisnis standar, ini kita dapat Office yang bisa diinstal juga di PC selain Microsoft Teams, bedanya itu. Jadi kalau beli Microsoft Teams, kalian juga bisa dapat Office 365-nya. Oke. Sampai sini sudah cukup jelas atau ada yang ingin tanyakan? Saya mau lihat dulu di chatnya. Oh, belum ya. Kalau mau langsung tanya, boleh langsung bicara saja. Di mute-nya ini di stop. Tuh. Kalau ada yang mau tanya, boleh langsung ya Mas ya? Ya. Bayarnya, oh ada Pak, yang termudah nih dari Pak Suprihono ya. Kalau Bapak purchase langsung ke Microsoft, yang ini ya Pak ya. Bentar.
ini Bapak tagihannya pakai kartu kredit. Nah, kalau Bapak purchase nanti lewat kuadran 5, itu Bapak bisa pembeliannya secara corporate seperti biasa. Jadi bisa pakai faktur pajak, kemudian invoicing, PPN, dan lain itu sudah localized lah kalau beli melalui kuadran 5. Dan sekarang ini lagi ada promo, Pak. Jadi lagi ada promo sampai Juni 2020. Yang bisnis basic ini diskon 50%. Jadi harganya $2,5 per bulan. Kalau dikali rupiah ya sekitar mungkin 30 sampai 35 ribu lah. 35 ribuan lah per bulannya. Jadi murah sekali ya dibanding kita mungkin dengerin musik itu bisa mungkin kayak contoh ya Spotify atau Joox itu mungkin bisa 50.000 sebulan normalnya. Dan ini harganya promo sampai tanggal akhir Juni ya, akhir Juni 2020. Yang bisnis standar ini promonya 20%, Pak. Jadi ada 10, harganya $10 dari 12,5. Ini sampai Juni. Jadi kalau bisa Bapak purchase sebelum Juni, nah itu bisa bagus sih karena dapat promonya. Nah, ini ada dua versi cara belinya. Jadi ada beli yang tahunan atau bulanan. Jadi kalau yang bulanan seperti Bapak bayar telepon yang pasca bayar atau bayar listrik yang pasca bayar. Jadi setiap akhir bulan nanti akan ditagihkan info sejumlah pemakaiannya, Pak. Ada Bapak jumlah berapa license, berapa user, sebulannya berapa, kayak gitu. Nah, kalau tahunan, Bapak bayar di depan, harganya flat selama setahun. Bayar di depan ini langsung bayar full setahun ya. Jadi bukan bayar dicicil, tapi bayar full setahun. Itu harganya nggak berubah. Kalau bulanan itu bisa berubah tergantung kurs yang berlaku ya. Jadi kalau sekarang mungkin harganya masih tinggi karena kurs Indonesia lagi tinggi banget. Nah, itu bukan kalau sudah turun, dia akan turun juga harganya. Ada lagi selain Pak Supiono? Nah, jadi kalau license Office 365, tadi ada pertanyaan dari Pak Rudianto, jadi apakah satu user bisa dipakai lebih dari satu user dalam waktu bersamaan? Oke, jadi license Office 365, jadi ini sekarang hitungannya bukan device. Jadi kalau Office standar ya misalnya 2010, 2019, itu hitungannya kan per visi, ya. Nah, kalau Office 365 atau Microsoft 365 Basic ini, hitungannya adalah user per user. Nah, untuk satu user yang bisnis standarnya Pak ya, atau yang bisnis premium kan bisa diinstal di PC dan laptop, itu bisa diinstal sampai 5 PC atau 5 laptop. Di 5 smartphone dan 5 mobile device. Jadi totally bisa diinstal sampai 15. Dan itu bisa login berbarengan, tetapi dengan user yang sama. Tidak bisa untuk user yang beda. Contoh aplikasinya misal Bapak di rumah, sekarang kan kerja di rumah nih. Di rumah kan mungkin punya ada device lagi, laptop nih, kemudian ada laptop kantor. Nah itu Bapak dua-duanya bisa diinstal Office 365 tanpa harus beli license lagi. Atau misalnya bosnya di kantornya dapat fasilitas PC, personal komputer, dapat juga laptop, kemudian di rumahnya dia ada lagi laptop lagi. Nah, itu kalau pakai yang Office standar yang 2019 atau 2016, itu harus beli sebanyak device yang ingin digunakan. Tapi dengan Microsoft 365 Business Basic, Business standar ya, kalau yang bisa diinstal ya, itu cukup beli satu license untuk user yang sama, dia bisa diinstal di 15 device. Cukup jelas Pak Rudi? Yang lain ada lagi? Ya, terima kasih juga Pak Rudi pertanyaannya. Nah, ini tipe-tipe cara kita bisa dapat Microsoft Teams ya.
Nah, setelah ini nanti ada sesi selanjutnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berminat untuk mencoba Microsoft Teams Trial, jadi nanti kita bisa buatkan yang bisnis standar ini, Pak. Jadi Bapak bisa pakai yang bisa diinstal. Itu ada waktu trial selama 1 bulan. Nah, itu kalau berminat nanti di kuesionernya tolong diisi saja berminat, nanti akan kita hubungi kembali untuk bisa atur sesi selanjutnya lebih ke teknikal cara penggunaan operasional Microsoft Teams. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Dari Adnan tuh Mas, ada pertanyaan. Oke, dari Adnan, untuk Office 365 Education, layanan pada Microsoft Teams yang didapat full atau tidak? Oke, kita coba lihat langsung buka ya. Nah, jadi kalau education ini, saya buka di sini ya, sambil kita buka bareng-bareng. Education ini dia Microsoft baik sekali kalau untuk education ya. Jadi ada versi free-nya. Jadi gratis gitu, sama sekali gratis. Kita lihat yang balik lagi, kita lihat price and jadi tipenya ada A1, A3 dan A5 kalau yang education. Nah, kalau education yang tipe A1 ini kayak online, Pak. Jadi online, dia free, dapat Microsoft Teams-nya, Pak. Layanannya full feature sama kayak Teams yang versi komersial. Bedanya dia ada yang untuk for student license-nya, ada juga untuk yang gurunya. Nah, tapi nggak sembarangan customer untuk bisa dapat license ini. Jadi dia harus domain emailnya adalah .sch.id atau .edu.co.id gitulah. Pokoknya domain education lah. .ac.id kalau di Indonesia ya. Jadi domainnya harus itu. Kalau domainnya nggak itu, nggak bisa dapat SKU ini karena harganya jauh lebih murah. Tadi yang kayak yang bisnis premium ya, ini sama proses kayak yang bisnis premium ini, yang bisnis standar ini, bisnis standar, dia itu sama kayak yang A3, harganya cuma 2,5 dibandingkan yang komersial ini harganya $10 yang udah include promo. Jadi ini bisa diraih, cuma ada syaratnya. Domainnya harus education dan benar-benar untuk sekolahan lah. Gedungnya ada, surat-surat kelengkapan sekolahnya ada, kayak gitu. Nah, Pak Albert kampusnya kan pakai Office 365 yang education ya. Mungkin Bapak dikasih free Pak ya? Karena sebagai student. Tinggal buat aja Pak. Microsoft memang baik dengan education. Mungkin harapannya ketika dia sudah bekerja, dia sudah familiar dengan produk Microsoft, dan ketika dia membuat bisnis atau dia sebagai tim pengadaan, otomatis yang dicarinya adalah produk Microsoft. Ada. Pak Weliza ya, kelebihan dibanding aplikasi daring lain. Apa Pak untuk teknis kegiatan dan keamanan pengguna? Nah, kalau misalnya Bapak tahu Zoom ya, jadi Zoom itu kan sangat sudah diumumkan di berbagai negara bahwa itu tidak aman, tidak secure ya. Jadi datanya bisa diretas. Ada beberapa orang yang tiba-tiba bisa masuk dalam meetingnya. Nah, kalau ini sudah standar security-nya Microsoft. Jadi sudah aman, terbukti selama ini tidak ada downtime, dan dia ngasih SLA-nya itu 99,9%. Gitu. Selama ini saya sudah
berapa tahun ya, sudah lebih dari 3 tahun menggunakan produk Office 365 Microsoft. Email saya tidak pernah downtime, Microsoft Teams lancar. Jauh itu selama license saya masih aktif, otomatis yang kita rasakan itu masih lancar aja sih. Kalau kemarin kan dari Google itu sempat berapa hari di bulan bulan Maret 2019 kalau nggak salah, atau bulan apa gitu, sempat down selama sehari gitu, email nggak bisa masuk semua penggunanya. Nah kalau di ini tidak kejadian di Microsoft, karena Microsoft dari awal sudah fokus di technical IT ya, jadi bukan di advertising, bukan di jualan. Kalau Amazon kan dari jualan tuh. Itu kalau Google dari iklan. Nah, dari data juga lebih secure dibanding kita pakai yang lain sih. Itu. Udah cukup Pak Weliza? Oke. Ada yang lain sebelum kita masuk ke demo? Oke, kalau nggak ada nanti nggak apa-apa, menyusul saja langsung di chatting di sini ya. Jadi nanti saya bantu jawab juga. Nah, sekarang kita masuk ke demo. Bentar ya, saya siapin dulu. Oke, ini sudah masuk ke akun demo. Ini adalah akun trial yang saya buat. Jadi spesial untuk training ini ya. Nah, di sini di Microsoft Teams ini ada beberapa tampilan. Kalau Bapak sudah install, atau ini saya buka di browser ya. Jadi nanti ada pilihan Bapak install via aplikasi. Bapak buka di smartphone, bisa juga dibuka via website. Nah, ini saya buka versi yang website. Nah, jadi di sini ada activity. Activity adalah semua aktivitas, misalnya nanti di Teams-nya ini ada chatting dan lain-lain. Nah, ini akan ke-record di sini. Create filenya. Masih loading. Karena ini general ya, jadi semua yang ada tuh ke-record di sini. Kalau kita buka dari Teams-nya aja nanti. Oke. Nah, kalau chat ini adalah kita misalnya mau chatting sama tim kita, sama internet kita. Caranya gampang, tinggal klik di sini aja. New chat dengan siapa di sini? Misalnya di sini. Ayo. Hey bro. Oh, ini belum masuk ya. Nah, atau di sini langsung bisa lihat kontaknya. Ini karena saya pakai versi trial ya, jadi belum banyak orangnya di dalamnya. Nah, ini ada chat. Ayo Wahyu. Bisa langsung dibalas. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti juga chat di sini nggak cuma satu. Jadi bisa banyak ya. Jadi orangnya yang di dalam sini kita mau includein siapa aja di sini. Nah, ini bisa ditambah. Atau mau berubah nih, dari chatting kita mau langsung telepon. Langsung pencet audio call. Atau mau kita video call, bisa langsung video call. Nanti otomatis akan memanggil ke device dari teman chat kita. Kalau activity, semua aktivitas, semua yang ada di Teams akan ada muncul di sana. Iya Pak Kiki?
Mungkin ada yang ini ya, ada yang setting. Oke, ada ya. Lanjut ya. Jadi activity tadi semua aktivitas di Microsoft Teams bisa langsung kelihatan. Chat ini kita mau chat, mau telepon, mau video conference dengan tim kita, ini bisa di sini. Nah, kalau di Teams ini kita bisa bikin channel di sini. Kita menyebutnya channel, ada sales team, ada yang lain. Mau tambah tim finance misalnya di sini. Kita tinggal buat create new team. Wait from card. Nah, ini ada 3 opsi. Kalau private berarti orang yang kita undang saja yang bisa ikutan di grup kita. Jadi kita pasti invite siapa aja isinya. Kalau public, semua yang ada satu organisasi kita di domain yang sama itu bisa langsung join. Kalau organization wide, nah ini otomatis ya. Kalau ini yang public ini orangnya mesti accept dulu. Kalau wide ini dia tanpa harus accept, dia langsung masuk. Misalnya private, ini misalnya buka puasa. Ini kasih deskripsi mau apa, makan. Misal. Kita create. Ini sorry agak lama karena pakai koneksi internet saya nggak begitu cepat kayaknya. Oke, ini boleh di close. Nanti kalau udah dia akan muncul di bawah sini. Nah, di sini kita bisa, nah tadi kan record langsung di sini ada file, kita bisa caranya drag and drop. Di sini bisa add tab juga. Jadi aplikasi apa aja yang ada di sini nanti kelihatan. Oh, ini koneksi saya nih lagi nggak bagus. Nah, yang ini aja dulu. Oke. Nah, ini kalau kita bikin. Nah, ini kalau kita mau bikin protect ya. Jadi kita bisa protect. Jadi ini nggak semua orang bisa lihat ini. Gitu. Nah, ada juga kalender. Nah, kalendernya ini otomatis synchronize dengan Outlook. Jadi di sini ada Outlook kalender. Fasilitas yang didapat juga dari Microsoft 365 Basic. Nah, ini kita bisa cara meetingnya tinggal klik new meeting di sini. Nah, kita tinggal invite. Sini siapa? Kemudian waktunya, kita mau repeat atau enggak. Nah, kalau udah kita send. Tadi jamnya belum ya. Jam 3 sampai jam 4. Oke, kita send. Nah, ini otomatis akan ke create di sini. Dan dia ada langsung ke create juga di kalender kita. Di sini. Nah, ini ada. Di Outlook, caranya kalau mau join tinggal klik di sini. Kita bisa buka, ini ada yang nunggu di lobby. Nah, ini kayak gini ya. Jadi kalau ada yang masuk sebelum kita admit ini, dia nggak bisa join dulu. Nah, kita lihat di browser.
Ini cara joinnya kita tinggal klik di sini. Masih kita muter ya. Atau saya bisa tampilin yang demonya yang versi aplikasi ya, karena terlalu lemot kayaknya. Nah, ini ada yang di tim saya ya. Nah, ini kalender saya. Nah, jadi kalau join nanti tinggal diklik di sini dan kita klik di sini. Cara bikinnya sama tadi, tinggal new meeting, siapa yang mau kita invite, kalau sudah kita save. Kalau sudah nanti jadinya seperti ini. Kayak ini contoh. Ini ya, tinggal klik nanti. Oke, nah, untuk meeting ini, saya balik lagi ke sini ya. Jadi untuk meeting, ini kapasitasnya bisa sampai 250 orang dalam satu link yang sama tanpa ada batasan waktu. Mau meeting sampai berapa lama, seharian juga bisa. Kalau versi yang free, kayak yang di tangga lain, produk yang lain, itu kan biasanya ada settingan maksimal 40 menit dengan jumlah orang, mungkin 40 orang ya, atau 30 orang. Nah ini bisa sampai 250 orang, Bapak Ibu sekalian semua bisa gantian sharing screen, tinggal klik aja di tengah di sini. Saya mau sharing screen gantian. Mau tampilkan wajah, kameranya di on. Contoh ya, saya on kamera saya. Nah, di sini saya mau berubah backgroundnya, tinggal pakai saja, tinggal klik. Tapi dia akan ngedownload dulu sih. Nah, apply, otomatis dia akan berubah. Gitu. Atau kita mau record, ini karena saya sebagai guest ya, jadi tidak bisa merecord. Atau kita mau lihat device setting ya, jadi misalnya kita mau join kameranya itu menggunakan kamera yang ada di ruang meeting. Nah, selama kamera itu sudah terinstall di device-nya, di dalam laptop kita tinggal pilih aja di sini. Mikrofonnya mau pakai mikrofon eksternal, atau mau yang pakai embed di earphone, atau mau yang ada di laptop, semua bisa diatur. Tuh. Sampai sini Mas Rio ada yang mau ditambahin, Mas? Ada sedikit aja sih tambahan. Okay. Pertama, mengenai Teams, itu Microsoft menyediakan admin untuk Teams. Beda dengan Zoom. Kalau Zoom kan kita hanya bisa create aja. Tapi dengan menggunakan Teams, kita bisa login ke portal admin untuk Teams. Mungkin Wahyu bisa minta tolong masuk ke portal admin yuk. Di situ nanti ada admin untuk Teams. Jadi kita bisa set policy seperti apa gitu-gitu. Atau aku coba share screen yuk. Ya, ke show all. Di show all yuk, sebelah kiri. Nah, itu bawah. Nah, Teams admin. Ya. Wahyu masih ke mute, yuk. Oke, sorry. Nah, jadi selain ini kalau Mas Rio mau request control, ini bisa juga ada fiturnya.
Jadi nanti kursornya Mas Rio ini ada di laptop saya, di jendela saya. Coba Mas, tolong coba di request control Mas. Mas Rio? Halo yuk, ini kita nggak bisa request control karena kita dapat invite dari kuadran 5, jadi nggak secara default policy beda. Nah, ini security-nya lagi sih kalau guest. Jadi kalau di guest tuh kita nggak full feature lah. Gitu. Jadi kalau organizer itu dia bisa sharing semuanya sih. Kita mau masukin kursor kita ke lawan meeting kita di PC-nya itu kita bisa atur juga. Kita balik lagi ke sini. Kemana Mas? Paling yang pertama itu, terus yang kedua mungkin bisa masuk ke send item nggak yuk? Bisa masuk ke Outlook, send item. Outlook, kita send item yang tadi kita tes meeting. Ke send item. Nah, lagi masuk dulu. Jadi kelebihannya adalah link yang dipakai untuk Teams, join Teams meeting itu dia di encrypt lah istilahnya gitu. Jadi beda dengan yang Zoom. Kalau Zoom kan kita ketahuan tuh meeting ID-nya berapa, terus meeting passwordnya apa gitu. Oh ini ya. Nah kalau ini ya itu ketika kita join itu kan ada linknya tuh. Kalau kita copy link itu istilahnya dia kayak terencrypt lah. Jadi linknya panjang banget. Jadi sehingga nggak setiap orang bisa dengan mudah ngehack istilahnya gitu. Oke. Ini yang di Mas Rio maksud adalah ini ya, sambil saya liatin. Ini mohon maaf koneksinya dari laptop saya kurang cepat ya karena saya buka sharing screen juga, kemudian sambil internetan juga nih. Nggak lama ya. Yuk, kalau enggak dari email yang Nah, ini tinggal di copy link address. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, ini akan panjang sekali linknya. Gitu. Jadi ini tidak bisa sih dihack, terlalu panjang. Ada lagi Mas Rio? Paling cukup sih itu. Nanti untuk lebih detail kita bisa ke session yang kedua mengenai langsung hands-on trial lah istilahnya gitu. Oke. Jadi saya akhiri sharing screening ini, saya buka slide yang ini. Ini kita masuk Q&A ya, question and answer. Jadi siapa yang mau pertanyaan langsung aja ditanyakan sebelum saya tutup. Dari yang lain? Langsung bertanya di chat grup itu ya. Biar langsung kita bahas bareng-bareng hari ini. Kalau nggak ada, saya kembalikan lagi ke Mbak Dian. Mbak Dina. Ya.
Oke, jadi apa masih ada pertanyaan teman-teman? Mungkin ada yang udah pernah menggunakan Microsoft Teams dan bingung, bisa juga ditanyakan di sini. Ina mungkin bisa di-share tadi untuk kuesionernya lagi Mbak, biar diisi, sambil diisi barcode-nya. Nah, jadi sambil nunggu kalau emang ada pertanyaan, di sini juga aku informasiin lagi ke teman-teman kalau bisa langsung ngisi survei after event kita hari ini, dan juga sekalian daftar untuk free trial. Caranya gimana? Gampang banget, tinggal langsung aja scan barcode yang ada di layar handphone ataupun laptop teman-teman. Nanti dari situ bakal langsung masuk ke registration form, nanti diisi langsung personal information dan juga beberapa pertanyaan. Setelah semuanya lengkap, nanti langsung dari tim kita bakal ngasih feedback dan juga nge-follow up teman-teman untuk free trial Microsoft Teams-nya. Mbak Dina, mungkin slide-nya belum kelihatan ya, tadi yang link-nya itu untuk feedback. Atau link-nya bisa ditaruh di chat, Mbak. Sebagai info juga, kan nanti kalau misalnya teman-teman di sini butuh dari tim kita untuk present di company Bapak masing-masing, nanti diinfo aja ke kuadran 5, nanti akan kami bantu untuk jelaskan ke tim manajemennya. Atau mungkin butuh lebih training lebih detail, lebih lanjut, penggunaan Microsoft Teams, dan juga aplikasi-aplikasi lain yang turut serta ada di Microsoft 365, itu bisa menghubungi kami, nanti kita bantu untuk jawab dan provide dari sisi training produknya. Mbak Dina, screen-nya tadi yang feedback boleh dilihatin lagi? Apa udah keganti? Kayaknya tadi agak error. Jadi mungkin tambahin ya Mas ya saya ya. Jadi setelah ini kita rencananya akan ada event lanjutan ya sebetulnya ya. Jadi nanti kita ada kayak trialnya, kita sama-sama coba di komputer masing-masing. Mungkin beberapa hari setelah ini kita akan coba lagi untuk biar teman-teman get experience gitu untuk bisa menggunakannya. Oh iya, untuk trial nanti dari bapak-bapak maupun ibu dikasih akses langsung ke adminnya. Jadi nanti dari trial tersebut bapak sama ibu bisa nambahkan user maksimum 25. Itu nanti bapak bisa langsung coba langsung di company lah. Jadi ketika create user di portal admin seperti apa, kemudian nanti Teams adminnya seperti apa, assign license seperti apa, kemudian tampilan awal untuk Teams seperti apa, mungkin next-nya akan seperti itu sih. Mas Roy, itu sampai setting masukin domainnya juga ya? Kalau semisal perlu, kita nggak apa masalah, kita show aja. Cuma kan kalau untuk add domain itu kan ada proses registrasi di DNS Pak. Jadi bisa jadi ada yang cepat, ada yang lama. Jadi nanti mungkin kita show aja caranya bagaimana. Ketika nanti ada yang bisa ya bisa lanjut. Tapi kalau ada yang nggak bisa dilakukan pada saat itu ya kita langsung skip ke yang lain lah istilahnya itu, ke menu admin yang lain lah istilahnya gitu. Oke, artinya dengan tim ini kita juga bisa menggunakan email yang sudah ada kan
gitu ya Mas ya? Nanti kalau yang menggunakan email yang sudah ada itu prosesnya agak lebih kompleks Pak, jadi namanya hybrid. Jadi untuk yang sekarang dari trial itu istilahnya masih independen lah istilahnya gitu. Jadi independen trial. Nanti kalau ke depan mau hybrid, mau join ke yang existing, nah itu kita ada istilahnya admin yang lebih advance lah istilahnya gitu. Jadi ini mungkin kebetulan di expertnya nih saya tanya sekalian, nggak apa-apa ya Mas ya? Saya nanya ya. Iya boleh Pak. Kalau di tim berarti kalau join kan harus pakai Hotmail atau pakai Live ya? Sebenarnya kita nggak harus pakai itu sih Pak. Jadi asalkan Bapak punya browser yang mendukung, itu nanti kita ketika join itu kita tinggal masukkan nama kita aja sih. Cuma sekali ketika kita masuk sebagai istilahnya anonymous, itu kita nggak bisa melihat historical chattingnya nggak bisa melihat gitu. Kalau misalkan kita login menggunakan yang existing Office 365 tenant, kita masih bisa lihat historicalnya lah gitu. Bedanya sih itu. Jadi tidak harus Mas. Misalkan kayak kita sekarang nih Pak ada pertanyaan nih, ini ada meeting chat. Nah itu kalau kita login sebagai anonymous lah gampangnya gitu. Jadi kita nggak punya Hotmail, kita nggak punya Office 365, itu kita hanya bisa lihat pada saat meeting aja. Ketika selesai meeting kita nggak bisa melihat apa-apa lah isinya gitu. Nah ketika kita join meetingnya itu menggunakan akun Office 365, kita masih bisa lihat historical chattingnya. Itu. Oke. Ada gambar ya. Ya. Mungkin untuk buat gambaran buat teman-teman juga, trialnya itu 1 bulan ya Mas ya? Ya, kita akan menyiapkan 1 bulan trial untuk 25 user. Nanti misalkan kita planning tanggal 10, kita akan adakan sesi kedua, nanti tanggal 9 dari kami, dari Rep maupun Kuadran 5 itu menyiapkan trialnya, sehingga nanti masih ada sisa sekitar 28 atau 29 hari lagi lah, gitu. Oke, terima kasih Mas. Nah, jadi teman-teman langsung bisa isi after event survey dan juga daftarin diri teman-teman untuk langsung ikut free trial Microsoft Teams. Jadi tinggal langsung aja scan barcode yang ada di handphone ataupun laptop teman-teman dan juga bisa langsung klik link yang aku udah share di conversation group kita tadi. Untuk Pak Kiki, Pak Wahyu, dan Mas Rio, ada tambahan lagi untuk hari ini? Cukup Mbak dari saya. Saya juga cukup sih. Kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut juga tadi udah saya sharing nomor telepon ya, jadi nanti bisa hubungi kami di situ. Nanti juga teman-teman kalau udah isi formnya ini bakal kita langsung email ataupun kontak melalui kontak yang teman-teman udah cantumin di form registrasi itu. Jadi jangan khawatir kalau nanti kita bakal. Nah, jadi dengan berakhir. Sorry Mbak. Iya. Ada ini pertanyaan dari Pak Suprihono dan Pak Lini Wong ya. Pak Lini Wong kalau mau bicara silakan Pak, tolong jangan di-mute dulu. Silakan Pak Lini Wong. Saya Ibu. Oh Ibu, sorry Bu, maaf Bu. Kedengeran kok Bu suaranya Bu? Sekarang sudah kedengaran Bu. Oh, oke. Gimana Bu? Tanya, tapi kayaknya suara saya nggak betul. Tadi sempat terputus. Oke. Saya mungkin jadi agak ketinggalan. Saya mau nanya, kalau yang free itu apakah dibatasi waktunya? Yang free itu dibatasi sih Bu dia. Nggak bisa, cuma dibatasinya juga lebih dari sejam kalau nggak salah ya.
tasknya. Iya. Kita meeting 2 jam ketik itu akan putus baru bisa join lagi. Oke. Coba saya cek Bu ya, sambil saya cek berapa lama sih dia. Bentar, saya cek. Oh, jadi ini Bu, yang di Teams itu tidak ada batasan Bu waktunya, sama kayak yang biasa. Cuma Ibu tidak bisa nge-create link meetingnya Bu. Jadi Ibu nggak bisa bikin schedule-nya. Jadi yang bikin schedule meetingnya itu hanya yang punya license-nya Bu, yang punya license berbayar. Jadi maksudnya bikin schedule meeting yang di kalender ya? Iya. Kayak gitu. Jadi untuk join, Ibu cuma bisa telepon doang keluar one-on-one atau grup online audio video call. Tapi kalau Ibu mau bikin schedule meeting, yang meetingnya bisa berulang atau kayak gimana, itu Ibu nggak bisa, harus beli yang berbayar. Ya, kasih Pak. Saya akhirnya menjawab Pak Suprihono selanjutnya. Kenapa nggak promo di sekolah dan di kampus? Setiap sekolah diberi 1 free. Saya ngajar di SLTA 2 tempat, kampus 2 tempat. Nah, seperti yang tadi saya sudah info Pak Supri, bahwa di Microsoft Teams ini dia sudah ada versi yang free Pak. Jadi sudah ada yang versi free-nya. Nah ini free Pak, yang versi online. Jadi selama ini sudah free. Jadi kalau misalnya Bapak sekolahan dan sudah eligible, sudah bisa ikut. Jadi syaratnya tadi domain emailnya .ac.id, kemudian emang ada fisik sekolahannya, kemudian surat-surat izinnya juga ada. Bapak bisa mengajukan yang free ini Pak. Jadi nggak usah bayar. Tapi kalau untuk para gurunya, buat gurunya itu ada biayanya sih Pak. Yang ininya 3,5, yang online free, tetap free. Jadi kalau Bapak mau versi online yang tidak ada Office yang bisa diinstal di PC-nya, versi online ya, versi web, nah itu Bapak langsung bisa free yang paket A1 Pak, tanpa ada komitmen. Itu. Mungkin bisa di-share link free-nya, Mas. Oh ya. Jadi Pak Supriyono. Ini saya share di sini, Pak ya. Silakan, Pak. Ini Pak, nanti di Bapak tinggal ke sini, terusan ke bawah. Ini Pak, get start for free. Di atas ini Pak. Tinggal ikutin step-stepnya nanti. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup acara ini, karena sudah jamnya ya, tadi kita janji sampai tanggal 15.30. Sebelum kita tutup, feedback formnya tadi sudah diisi teman-teman sekalian. Saya balikin lagi ke Bu Dina.
Oke, udah ada beberapa kok yang isi, jadi untuk teman-teman yang belum isi juga bisa langsung segera diisi ya. Jadi udah nggak ada pertanyaan untuk hari ini. Udah nggak ada berarti ya. Jadi aku di sini ada Mbak. Oh, kalian. Kalau masih ada pertanyaan bisa email atau apa kemana? Ke Bu Dina ya, nanti ke Pak Kiki, Bu Dina nanti bisa langsung email ke kuadran 5. Nah ini terakhir ya, ini saya jawab untuk A3 ada langganan tahunan, berapa rupiah? Nah ini ada yang per tahun, jadi harganya sekitar, bentar, saya tampilkan lagi yang ini. Nah ini harganya kalau yang A3 2,5 Pak, untuk student ya. Kalau yang untuk fakultas gurunya itu 3,25. Ini kali harga dolarnya sekarang berapa? Itu kali 12, Pak. Sekitar segitu harganya. Mungkin bisa dikasih linknya sih yuk, kalau memang ada link kan. Udah sih ini Mas. Linknya udah di chat-in sih. Oh, di chat-in. Oke. Okay. Masih ada satu pertanyaan lagi tuh Mas, dari Mas Faizin kayaknya. Udah itu Pak, tadi barusan saya reply Pak. Jadi kalau dihitung kita kalkulator ya, misalnya tahunnya, jadi 3,25 dikali 12, misalnya dolarnya 16.000 Pak, itu sekitar 624.000 Pak per tahun. Itu belum diskon sih Pak, jadi harga webnya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi bisa ditutup mungkin Mbak Dina, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berkesempatan untuk join di meeting ini. Harapannya semuanya sih bisa ikut sesi kedua ya, untuk kita sama-sama bareng coba trialnya. Jadi semua ada experience dan tahu cara penggunaannya, seperti itu. Oke, jadi Mas Wahyu gimana? Udah? Cukup Mbak, cukup. Oke, jadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita hari ini, maka webinar ini juga kita bakal akhiri nih. Tapi aku juga tetap mau ngingetin teman-teman untuk langsung daftar ulang untuk trialnya Microsoft Teams. Jadi untuk hari ini nggak sia-sia, jadi langsung bisa dipraktekin. Kita bakal tunggu juga untuk registrasinya. Dan untuk kalau ada yang mau nanya, kalau informasi lebih lanjut bisa langsung kontak di email ataupun WhatsApp yang kemarin aku hubungin ke teman-teman. Nanti bakal aku bantu untuk jawab dan teruskan ke pihak raibnya. Oke, sekali lagi aku mau bilang terima kasih kepada seluruh partisipan hari ini yang udah luangin waktunya dari tadi jam 2 siang sampai sekarang setengah 4 lewat. Semoga apa yang kita sharing hari ini dapat bermanfaat, dapat wawasan baru, dan juga teman-teman bisa lebih baik lagi bekerja dari rumah. Akhir kata, saya selaku perwakilan dari PT Pal Indonesia dan juga RAIB mengucapin terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, semoga depannya bisa lebih baik lagi. Jadi, thank you untuk semuanya dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. See you semuanya. Thank you.